Jadi buah dari iman kepada takdir yang pertama ya akan membuat orang itu semakin bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada sebab, bukan bersandar kepada usahanya. Sehingga kalau kita berusaha, kemudian kita bersandar kepada usaha kita, saya sudah melakukan semua cara, ya. Semua sudah saya lakukan, otak sudah saya peras, sudah saya putar semuanya, ya. Tapi kenapa masih begini? Kadang-kadang dia itu kemudian ya down. Ya. Tapi kalau yakin semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya udah kita bersandarnya kepada Allah. Makanya ketika kita keluar rumah, kita dianjurkan berdoa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi semuanya sudah disandarkan oleh Allah. Kenapa? Karena sempintar apa kita, semampu apa kita, ya kadang-kadang kita ini meleset. Ada orang yang sama-sama hebatnya, tumbuh sejak kecil bareng-bareng, usianya juga sama, sama-sama ke laut, naik perahu yang sama, bawa jeron yang belinya online juga sama, ya. Pakai umpannya juga sama, ya. Tapi ketika mancing, yang satunya ditarik ikan yang besar, yang satunya tidak dapat apa-apa, ya. Semua nggak ada yang tahu kecuali Allah sudah ditakdirkan, ya. Ada teman-teman itu yang sama-sama ya belajar, ya sama-sama, tapi sama-sama rajin ya. Tapi yang satu dapat promosi tiba-tiba, ya, kemudian dapat muqabalah langsung, kemudian diterima, bisa keluar bisa belajar di luar negeri. Yang satunya semangat ya, tapi juga ya meskipun semangat tapi nggak sampai bisa keluar negeri ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menulisnya. Jadi kita harus berserah diri kepada Allah lebih besar lagi, tidak kemudian menyerahkan diri kita kepada usaha kita. Ya. Betapa banyak orang itu yang kemudian ya mati gara-gara apa? Dia sudah pede sekali dengan obat itu. Kenapa? Karena banyak orang sembuh. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Pernah saya dapat cerita dari teman saya. Dia mengatakan, ya, persis ketika saya meruqyah seseorang itu, anak-anak yang saya ruqyah, itu ketika itu saya meruqyah bapaknya. Karena anak kecil itu ketika diruqyah, ya, ketika kerasukan atau apa itu nggak mungkin kerasukan, yang kerasukan orang tuanya. Saya ruqyah orang tuanya dan anaknya cuma di pinggirnya, ya keluar jinnya katanya. Besoknya tidak sampai 1 minggu ada kasus yang sama. Maka saya yakin pasti seperti itu. Tiba-tiba ketika dia ruqyah bapaknya, yang kecil malah mati. Nah, itu kurang berserah dirinya kepada Allah, tapi berserah diri kepada apa? Ilmunya dia, ya. Berserah diri kepada apa? Kepada pengalamannya dia, ya. Orang yang yakin ya dengan iman kepada takdir, dia harus tahu bahwasanya ya semua itu dengan kehendak Allah, bukan dengan ilmunya. Jadi di antara faidah buah dari kita beriman kepada Allah, beriman dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita itu lebih berserah diri kepada Allah, tawakal kita itu lebih tinggi lagi. Karena kita yakin apa yang menimpa dan apa yang kemudian tidak menimpa sudah ditulis oleh Allah dan ditakdirkan, dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua, beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan seseorang ini tidak ujub, tidak ujub, tidak sombong. Kenapa? Karena dia yakin apa yang dia peroleh, apa yang dia dapat, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak akan terjadi euforia yang masya Allah sampai kemudian dia sombong. Ya. Saya bisa seperti itu karena cerdasnya pikiran saya. Saya menjadi orang yang kaya seperti itu karena saya dididik orang tuaku sejak kecil untuk kerja keras. Ya. Ucapan-ucapan seperti itu kurang benar. Siapa yang mengira, menyangka bahwasanya keberhasilannya, kepinterannya karena otaknya, karena belajarnya, ya, tanpa kemudian menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ujub. Ya. Dan hati-hati, Nabi SAW mengatakan di antara penyebab seorang itu hancur, i'jabur rajuli binafsihi, karena terlalu takjub dengan dirinya. Ya. Dan siapa yang kemudian
merasakan seperti itu, maka dia mengekor kepada Qarun, ya. Pendahulunya adalah Qarun yang ketika itu mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, semua ya harta-hartaku ini yang sampai dikatakan oleh Allah inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Bayangkan harta karunnya Qarun, ya, harta Qarun itu ya, ya. Itu sampai kunci-kunci gudangnya itu ya enggak kuat. Inna mafatihahu latanu bil usbati, usbah ya. Itu ibaratnya 7 sampai 9 ulil quwwah ya. Orang-orang yang pilih kekuatan ya, saking banyaknya. Tapi dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi ya. Tak terlalu sombong, terlalu ya dia merasakan ujub ya. Kalau bukan karena kepintaran saya menolong kamu, mungkin kamu sudah mati ya. Maka ya orang yang memahami takdir dengan baik ya, dia akan terhindar dari sifat ujub ya, sifat sombong ya. Akan tapi dia akan lebih mengedepankan innama ya, sesungguhnya saya dapatkan semuanya ini bi fadli rabbi, atau min ya hadza min fadli rabbi, ini semuanya dari ya kemurahan Rabb saya. Kemudian yang ketiga, iman kepada takdir akan membawa kita lebih ridho, lebih sabar ya, dengan apa yang terjadi. Kita diintimidasi ya, kita kemudian difitnah, kita mungkin dicaci maki, diambil hak kita, dizalimi. Kita kalau memang betul-betul memahami, rasa sakit pasti ada, tapi sabar. Dan kemudian caranya tadi memotivasi diri kita bahwasanya semuanya sudah dicatat oleh Allah. Gak mungkin kita bisa ngelak, gak mungkin kita bisa ngeles. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Sengeles pintar apa kita, sepintar-pintar ngeles kita, pasti juga kena. Maka ini bagi ya motivasi bagi diri kita semuanya ya. Kalau kita merasakan pahitnya, getirnya, susahnya, ya pedihnya kehidupan ini, ya kita harus ya bersabar. Kenapa? Ridho. Semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengucapkan Allahumma la aisha illa aisal akhirah, ya Allah, enggak ada kehidupan ya yang indah kecuali kehidupan akhirat ya. Dan kalau kita mendapatkan kehidupan yang indah, jangan kita gaya sombong. Kita ucapkan juga Allahumma la aisha illa aisal akhirah. Enggak ada kehidupan yang paling indah kecuali kehidupan akhirat ya. Meskipun sekarang sudah indah ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu ini sangat penting sekali ya. Seorang tidak akan kemudian langsung apalagi sampai bunuh diri, naudzubillah min dzalik ya. Karena dia paham ya. Dia paham bahwasanya ya di dunia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ditanya kenapa sih kita kemudian harus mendapat penderitaan, kadang-kadang kemudian kita difitnah, kadang-kadang kita dizalimi, kadang kita mendapatkan sakit ya. Supaya kita juga tahu bahwasanya kita ini di dunia, kita ini bukan di surga. Di dunia itu kita supaya ingat bahwasanya dunia itu enggak nikmat. Ada orang yang pengen dapat nikmat di dunia sampai dia lupa akhirat, enggak akan dapat. Sekaya apapun, jabatannya setinggi apapun, baik dia itu presiden, raja, tetap akan mengalami namanya sakit ya. Tetap akan menangis ya. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwasanya kita ini disuruh balik ke surga, supaya kita ini ya cita-cita kita masuk surga. Itu motivasi kita ya. Kemudian yang keempat, supaya kita ini lebih qanaah ya. Supaya kita lebih qanaah menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yakin semua sudah ditulis oleh Allah. Makanya ketika itu Nabi mengatakan halumma wahai sahabatku, kesini. Kenapa? Ruhul Kudus, malaikat Jibril mengatakan innan nafsa, sungguhnya jiwa lan tamut, gak akan mati. Dan Nabi mengajak sahabatnya, memanggil sahabatnya dan mengatakan kepada sahabatnya, Jibril tadi memberitahu kepada saya, innan nafsa la tamutu hatta yastawfa minhu rizquhu. Jiwa itu tidak akan mati. Seseorang gak akan mati
sampai rezekinya itu sudah sempurna. Jadi nggak akan mati. Rezeki sudah jadi, rezekinya nggak akan hilang. Makanya kata Nabi, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa ajmilu fit thalab, dan perbaikilah dalam mencari nafkah. Jangan sampai sikat sana sini, nggak peduli halal haram. Yang jadi rezeki tetap jadi rezeki, tergantung kitanya cara ngambilnya pakai bagaimana ya. Jadi seorang itu nggak akan mati sampai rezekinya ya terpenuhi. Makanya ada seorang yang cerita kepada saya ya, sudah diopname sampai berhari-hari, bahkan katanya hampir 1 bulan tidak bisa melek alias koma ya. Begitu sadar, ditanya karena sudah kayak sehat, minta makan apa? Dia minta apa? Minta es krim. Dibelikan es krim. Begitu dimakan es krimnya, mati. Subhanallah. Artinya berarti itu rezekinya. Belum mati, kenapa kok sampai koma berbulan-bulan? Ya nggak mati-mati karena rezekinya es krim terakhir belum dapat ya. Jadi kalau sudah jadi rezekinya, nggak mungkin kemudian tidak dapatkan.